Ustadz, bagaimana mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat? Sudah saya jelaskan kemarin bahwa syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah itu apa? Wafat di atas tauhid. Karena Rasulullah bersabda, ya, ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk Islam, masuk surga, atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, maka aku memilih apa? Syafaat. Wahya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaatku itu untuk orang yang wafat dalam keadaan apa? Tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Berarti syarat utama mendapatkan syafaat Rasul apa? Mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan dan wafat di atasnya. Yang kedua, agar mendapat syafaat Rasul, ittiba sunnah Rasul. Sebutkan dalam hadis tentang haud, tentang telaga di hari kiamat nanti. Kata Rasulullah, la taridunna alayyal haud. Kalian nanti di hari kiamat benar-benar akan singgah di telaga haudku. Fayahtalija aqwamun min ummati. Lalu kemudian ada beberapa kaum dari umatku yang tidak bisa minum. Ya. Fa'aqul, lalu aku memanggil mereka. Ila ain, mau kemana kalian? Mereka berkata, ilan nar, ke neraka. Lalu aku memanggil mereka, ummati, ummati, umatku, umatku, kemari. Faqilali, lalu dikatakan kepadaku, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis ketika mensyarah hadis ini menyebutkan apa? Ini ancaman bagi mereka yang membuat-buat syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang merubah-rubah aturan Allah, ya, bahwa mereka terancam tidak bisa minum di telaga haud. Berarti orang yang tidak bisa minum telaga haud otomatis nggak dapat syafaat Rasul juga, Pak. Maka dari itulah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau kita yang dapat syafaat Rasul, ikuti sunnah Rasul. Ikuti, jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hidup kita. Nah, di sana juga ada amalan-amalan yang Rasulullah sebutkan orang yang mengamalkannya dapat apa? Syafaat. Di antaranya apa? Menjawab azan. Ya, kata Rasulullah, faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang memintakan untuk wasilah, halal untuknya syafaatku pada hari kiamat. Ya. Nah, itu menjawab azan. Maka dari itu usahakan kalau ada azan kita jawab. Walaupun memang pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, menjawab azan itu hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah muakkadah saja. Adapun hadis yang mengatakan bahwa orang yang tidak menjawab adzan itu nanti mayatnya berat, ini dusta, Pak. Ya, atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadis baru muncul di zaman sekarang, Pak. Ya, dibuat orang-orang yang doyan buat hadis itu. Tujuannya sih bagus, ingin memotivasi orang untuk apa? Tapi caranya dengan berdusta. Kalau Bapak belajar dalam ilmu hadis, perawi pendusta yang paling berbahaya itu perawi yang soleh. Seperti Nuh bin Abi Maryam, Maisarah bin Abdi Rabbi, dua-duanya orang soleh, tapi karena bodoh, dia mengira boleh berdusta atas nama Rasulullah untuk memberikan motivasi orang ibadah. Akhirnya dia yang bikin tuh keutamaan surat-surat Al-Quran per surat tuh. Ya, tapi setelah itu dia taubat.
setelah dia tahu nggak boleh, taubat. Ya. Kenapa berbahaya? Dan ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena orang akan percaya sama orang soleh, Pak. Wah, ini kok berjenggot dia, wah orangnya soleh, sholatnya rajin, gak mungkin lah dia berdusta. Ya. Makanya kata para ulama, syarrul wadda'in ya qaumun salihun ya wada'u ala Rasulillah SAW. Seburuk-buruk orang yang membuat hadis Rasul itu orang-orang soleh yang bodoh, yang mereka membuat hadis demi untuk memberikan motivasi orang ibadah. Hati-hati ya akhi. Apa sikap terbaik bila ada yang menghina Rasulullah di media sosial? Wajib kita bela Rasulullah SAW sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya. Kalau memang kita tidak bisa untuk berusaha menyeret orang untuk ke bui. Kalau kita bisa, lakukan, Pak. Ya, misalnya kita tahu ini orang, maka kita seret dia ke bui supaya dipenjara, supaya diberikan hukuman yang setimpal buat dia. Silahkan lakukan. Tapi kalau kita tidak mampu berbuat apa-apa, doakan kecelakaan nggak masalah. Karena ini orang sudah keterlaluan menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita doakan semoga dia dapat hidayah, ya nggak apa-apa juga. Tapi kita harus peringatkan dia, kita dakwahkan dia. Jangan sampai ya kita ridho Rasulullah SAW dihina dan caci maki. Jangan sampai. Ya. Bagaimana cara kita menyikapi teman yang selalu menggempar-gemparkan khilafah? Tanya ke dia, emang para nabi dulu tujuan dakwahnya khilafah ya? Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dapat khilafah enggak? Apakah Nabi ada enggak dalam Al-Quran dan hadis? Allah menyebutkan bahwa para rasul ketika dakwah tegakkan khilafah. Enggak ada. Yang ada dalam Al-Quran sudah saya sebutkan kemarin dalam surat An-Nur ayat 55. Bahwa khilafah itu janji Allah bagi suatu negeri yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Jadi itu hadiah dari Allah, janji yang siapapun yang melakukan syaratnya akan terpenuhi. Ya. Maka khilafah bukan tujuan dakwah kita. Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah, apa pernah kita dapat riwayat Rasulullah SAW yang selalu digempar-gemborkan tegakkan khilafah? Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah hijrah kota Madinah, apakah yang pertama kali menegakkan khilafah atau bangun masjid? Bangun masjid dulu. Ya akhi, ya. Banyak orang gulu berlebihan dalam masalah khilafah itu. Ya. Jangan khilafah jadikan tujuan dalam dakwah. Tujuan dalam dakwah itu mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Apa itu? Tauhid. Supaya mereka manusia mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Dan ini memang jalannya terjal sekali, Pak. Berdakwah kepada tauhid itu berat sekali. Kenapa? Karena kita harus menghadapi orang-orang yang doyan kesyirikan. Dari sebagian kaum muslimin maupun di luar Islam. Ya. Karena orang yang mendakwahkan kepada tauhid, konsekuensinya apa? Berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Berlepas diri dari setiap yang menyembah selain Allah. Tentu banyak orang akan marah dengan ini, Pak. Iblis pun akan marah, bala tentara iblis pun akan marah. Tapi kita harus lakukan karena ini yang dijalani oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW dan para rasul sebelumnya. Sampai di antara rasul ada yang dibunuh dan yang lainnya demi untuk berdakwah kepada Tauhidullah Jalla wa Ala. Tapi enggak masalah. Ya, karena inilah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi, sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin,
bahwa dakwah para nabi dan rasul memfokuskan kepada tauhidullah jalla wa ala. Enggak ada nabi dan seorang nabi pun yang fokus dakwahnya kepada politik, enggak ada. Enggak ada nabi yang fokus dakwahnya kepada perbaikan ekonomi, enggak ada. Ya. Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah di kota Mekah, perzinahan ada tidak? Banyak. Minum arak, Masya Allah, perjudian, demikian pula berbagai macam maksiat. Tapi apakah yang Rasulullah serukan? Tinggalkan judi? Enggak. Tinggalkan zina? Enggak. Kata Aisyah, adalah ayat-ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Na'am ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, sikap antum kepada dia, dakwahkan dia, fahamkan kepada dia, ya akhi, kita berdakwah kepada tauhid. Khilafah itu janji Allah bagi mereka yang merealisasikan apa? Tauhid. Kalau ternyata Allah berikan kekhilafan, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak masalah. Yang penting kita wafat di atas apa? Tauhid. Memang ya, menegakkan kepemimpinan seorang muslim wajib. Ya. Tapi yang namanya kewajiban sesuai dengan kemampuan. Tapi dalam metode dakwah yang harus kita dahulukan yang paling penting dulu, apa itu? Tauhid. Kita berpikir bagaimana manusia wafat di atas tauhid. Ini mereka yang berdakwah kepada khilafah sampai detik ini nggak pernah berhasil, Pak. Bahkan dari pendirinya dulu Taqiyuddin An-Nabhani itu yang di Syam, apa berhasil mereka menegakkan khilafah? Enggak juga. Di semua negeri mereka menegakkan khilafah enggak juga. Sementara kesyirikan terus merajalela, kebid'ahan terus yang menggeliat, kemaksiatan luar biasa. Tidak mungkin ya akhi. Kita harus dakwahkan manusia kepada tauhidullah jalla wa ala. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan itu harus dari dirinya sendiri dulu. Ya. Sebagai orang awam, bagaimana caranya kita memilah dan memilih ustadz yang bisa kita ikuti pendapatnya, sedangkan kita belum memiliki ilmu untuk memilah dan memilih syubhat-syubhat. Makanya kalau antum merasa orang awam, jangan putus dari menuntut ilmu. Udah awam, menuntut ilmunya malas. Sekali menuntut ilmu tidur lagi di majelis. Gimana? Ya akhi, tidak mengapa orang yang awam mulai menuntut ilmu itu berhati-hati dulu. Berhati-hati, saya belum jelas ustadz ini, jangan diambil dulu. Bukan berarti kita mengatakan dia sesat, tidak. Tapi ini sebatas untuk kehati-hatian, jangan sampai kita salah jalan. Enggak masalah, Pak. Karena keselamatan itu lebih baik, Pak, dari segala-galanya. Enggak apa-apa ketika kita di awal menuntut ilmu, kita pilih dulu beberapa ustadz saja yang kita sudah yakini keilmuannya. Sudah cukupkan dulu dengan itu. Adapun yang lainnya saya belum paham, saya belum tahu bagaimana, ya maka ya udah nggak apa-apa. Yang penting antum kontinuitas itunya ada. Betul-betul menuntut ilmunya itu betul-betul terarah, ya. Dengan cara apa? Kajian kitab, mengkaji juga dan yang lainnya. Dan konsultasi sama mereka. Ustadz-ustadz yang antum yang betul-betul sudah antum yakini akan keilmuannya, sering konsultasi sama mereka. Nanti kalau antum ilmunya sudah kuat dan kokoh, antum sudah menguasai bahasa Arab, kaidah usul fikih dan yang lainnya, baru antum bisa melihat mana hak, mana batil. Iya. Adapun di awal-awal perjalanan lebih baik hati-hati deh, Pak. Kalau antum mau pergi misalnya kemana? Ke Surabaya. Tapi antum nggak tahu jalannya kemana. Ana yakin antum akan hati-hati di situ, Pak.
Tidak akan sembarangan nanya juga. Kita lihat orangnya. Apalagi kita tahu misalnya di daerah ini banyak garongnya, banyak orang yang nggak jujurnya, banyak orang nyelenehnya. Yang kita lakukan apa? Hati-hati. Nggak apa-apa, hati-hati aja dulu. Yang penting saya berusaha untuk selamat. Nggak masalah kok. Maka antum yang di awal menuntut ilmu itu selamatkan dulu dirimu dengan cara kehati-hatian tersebut. Makanya ya Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah din kalian, agama kalian. Maka lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Dan Masya Allah Pak, jangankan penuntut ilmu yang masih pemula, para ulama besar di zaman dulu aja masih tetap aja hati-hati. Imam Ahmad bin Hambal ketika melewati majelis Mu'tazilah ditutup telinganya Pak. Padahal beliau hafal 1 juta hadis. Antum berapa hadis hafal? Walau 40 hadis. Tapi ternyata telinganya dibuka ke semua orang. Ajib. Maka lebih baik kita hati-hati Pak. Kita pilih-pilih dulu. Iya, yang kita yakini akan keilmuannya, manhajnya yang lurus dan yang udah cukupkan aja itu. Bukan kita mengatakan yang lain sesat, tidak, tapi kita berusaha hati-hati aja dulu deh. Ya, konsultasi sama ustadz tersebut. Kalau kita mau berguru kepada orang yang kita tidak paham, itu penting sekali Pak. Karena yang bisa tahu dokter itu ahli apa enggaknya siapa? Petani. Dokter lagi. Yang bisa tahu ini dokter nih ahli atau tidaknya bukan tukang bas, bukan pilot pesawat, tapi siapa? Dokter lagi. Yang paling tahu bahwa ini pilot mantep apa enggak siapa? Pilot lagi. Kalau kita kan cuma taunya landingnya enak ya, wah manuvernya mantep ya, ya kita nggak tahu, ya. Itu kan hanya sebatas yang kita ketahui dengan keawaman kita kan gitu. Yang paling tahu ini seorang teknisi mantap siapa? Ahli teknik lagi. Sama juga dalam masalah ini Pak. Yang paling tahu ini ustadz piawai dalam ilmu apa enggak siapa? Ya yang sejenis juga. Kalau antum kan ilmunya masih rendah misalnya. Arba'in nggak pernah hafal, bahasa Arab nggak pernah bisa, usul fikih nggak pernah belajar. Pas ngelihat ada orang yang bisa bawain hadis, pas ada orang yang bahasa Arabnya lancar, idih lancar banget ya, hebat. Padahal di Saudi umur 6 tahun bahasa Arabnya lancar semua loh Pak. Di Saudi itu, ya, anak kecil 6 tahun jago-jago bahasa Arabnya di Saudi itu. Maka dari itu ya akhwat Islam azan ya Allah, standarnya beda, ya, standarnya beda. Nah itu. Bagaimana hukumnya seorang umat muslim, ulama melakukan studi banding ke negeri kafir? Lalu sini takjub dengan keadaan negeri kafir tersebut, takjub terhadap tatanan negaranya, teknologinya dan pendidikannya, pengajaran guru dan murid. Akhi, sebatas takjub dengan disiplinnya mereka, mereka Masya Allah ya disiplin-disiplinnya, mereka sangat menjaga kebersihan ya. Sebatas takjub masalah itunya saja sih nggak masalah sih Pak. Siapa sih yang nggak takjub ngelihat orang yang Masya Allah ya sangat memelihara, sangat disiplin, sangat ini. Cuma yang mengerikan tuh kalau sudah takjub kepada agamanya. Wah, berarti mereka itu lebih baik dari orang Islam. Nah ini yang bahaya Pak. Atau setidaknya hati kita condong kepada apa? Mereka.
Ini yang bahaya juga. Ya memang kita akui Pak, kalau di negeri barat sana itu yang namanya hak-hak rakyat itu sangat diperhatikan sekali. Sekolah gratis, rumah sakit ya gratis. Saya selama di Saudi itu Pak, semua pelajar gratis, bahkan digaji. Ya. Sakit ke rumah sakit gratis. Ya. Memang Masya Allah di negara-negara barat juga kita lihat disiplin dalam masalah ini hebat banget gitu Pak. Kebersihan. Antum kalau di Singapura, kalau antum ngeludah ketahuan, didenda antum $500. Kalau di Indonesia kan enak aja, cuplok, di mana aja, bodo amat. Ya, bebas. Ya. Di Singapura ketahuan bisa didenda antum. Ya. Nah itu hebat memang, tapi jangan sampai hal-hal seperti ini menjadikan kita menganggap wah, mereka lebih hebat dari umat Islam. Wah, jangan-jangan ini takjub yang mengakibatkan kita akhirnya memberikan loyalitas kepada agama mereka. Jadi bedakan Pak, takjub hanya sebatas dengan dunia dalam artian kok disiplin, orangnya bersih dan yang lainnya, dengan takjub yang mengakibatkan kita takjub kepada agama mereka itu beda. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah wa yakum. Ya, tapi juga dikhawatirkan nantinya nih orang lama-lama jadi apa? Nah itu makanya memandang remeh hina umat Islam, menganggap umat Islam tuh nggak ada kebaikannya. Padahal sebetulnya kalau umat Islam melaksanakan Islam lebih dari Barat, Pak. Ya, kalau pemimpin Muslim itu melaksanakan syariat Islam lebih dari Barat, Pak. Ya, di zaman Umar bin Khattab semua janda dapat jatah dari Baitul Mal. Ya. Para ulama dapat jatah-jatah dari Baitul Mal. Orang-orang susah dapat jatah dari Baitul Mal. Zaman Umar bin Khattab. Ya. Gratis semuanya, semua terjamin. Kalau itu betul-betul melaksanakan Islam. Maka dari itulah ya akhwal Islam azani Allah wa yakum. Jangan sampai kita pergi ke negeri barat lalu kemudian tertipu oleh kehebatan mereka. Allah mengatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sampai menipu kamu kebebasan mereka bepergian di negeri-negeri. Itu kesenangan yang sedikit kata Allah. Tempat mereka neraka jahanam. Ya. Jangan sampai seorang muslim itu Pak melihat hanya sebatas dari sisi dunia. Dari siapa? Demi Allah, muslim yang suka mabok-mabokan brengsek di mata Allah lebih baik daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir di surga di akhirat tidak ada surga buat mereka. Surga mereka hanya di mana? Di dunia. Orang muslim masih kalau yang wafat di atas la ilaha illallah tetap ada jaminan masuk surga. Ya. Maka jangan sampai tertipu dan menipu kita, jangan sampai. Makanya kan Rasulullah melarang kita untuk pergi ke negeri kafir tanpa ada alasan syar'i. Ada istilah di masyarakat begini, kalau kamu pelit maka kuburanmu sempit. Itu gimana ya Ustadz? Orang pelit itu memang Pak hatinya sempit. Orang yang pelit itu hatinya apa? Sempit. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, perumpamaan orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Apabila berinfak, maka orang yang dermawan itu ketika berinfak
Perumpamaannya seperti orang yang memakai baju besi, kata Rasulullah. Adapun orang yang dermawan ketika berinfak bajunya tanpa lebar. Adapun orang yang pelit ketika berinfak bajunya tambah sempit. Karena dadanya sempit dia, Pak. Mau berinfak 50.000 aja mikirnya 100 kali. Ada seperti itu, Pak. Wallah ada. Iya. Maka ini orang pelit, dadanya sempit. Tidak diberikan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala insyirahus sadr, dada yang lapang. Dan biasanya al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis apa? Amal. Wallahu a'lam. Apakah orang yang pelit ini di kuburan itu akan disempitkan kuburannya, hanya Allah yang Maha tahu. Tapi balasan biasanya sesuai dengan jenis apa? Amal. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan orang yang suka sholat tahajud, ya, kuburannya akan terang dengan cahaya. Kenapa? Karena mereka bangun di waktu malam, di saat kegelapan malam. Ternyata di kuburannya pun akan diberikan balasan yang semisal. Ya. Yang jelas, Pak, jadi orang pelit itu nggak enak, Pak. Mau bertanya mengenai hukum tahdzir. Akhi, tahdzir itu artinya memperingatkan orang lain dari bahaya sesuatu. Itu tahdzir. Kalau antum misalnya memperingatkan, hati-hati, hati-hati, di depan ada lubang, itu tahdzir namanya. Iya. Mentahdzir orang lain supaya tidak ngaji ke orang lain boleh kalau memang orang tersebut betul-betul sudah dipastikan akan kesesatannya dan bahaya pemikirannya. Iya. Dahulu di zaman Rasulullah SAW mentahdzir. Contohnya Rasulullah mengingatkan akan bahaya khawarij, itu kan tahdzir. Rasulullah SAW mengatakan Al-Qadariyah majus hadil ummah, Qadariyah majusi umat Islam. Tahdzir juga. Para ulama mentahdzir, ya. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi menulis sebuah buku yang berjudul Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr Al-Marisi Ad-Dal. Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr Al-Marisi yang sesat. Ya. Yeah. Imam Syafi'i juga mentahdzir Ja'ad bin Dirham, Bishr Al-Marisi yang merupakan dai-dai kepada keyakinan Jahmiyah. Dan lagi banyak ulama yang lainnya. Tahdzir kalau memang pada tempatnya bagus. Kita mentahdzir, hati-hati jangan sampai belajar kepada orang liberal. Karena pemikirannya sangat menyesatkan. Enggak masalah. Tahdzir, bahkan Al-Quran seringkali mentahdzir syirik, mentahdzir orang-orang kafir, mentahdzir orang Yahudi, mentahdzir orang Nasrani. Itu memang manhaj, betul. Tapi kalau serampangan yang bahaya, Pak. Ya, menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tak berbukti sama sekali, tidak ada tabayun sama sekali. Seperti misalnya ada yang mengatakan itu Roja dapat dana dari Yahudi, ada tuh ngomong gitu. Ya, benar, yang ngomong seorang yang diustadkan gitu. Katanya nggak mungkin itu tanpa iklan, mana ada radio tanpa iklan. Itu pasti dananya dari Yahudi. Pas kita tanya mana bukti-buktinya, nggak bisa juga. Wallahi ya akhi, kalau kita yang dituduh sih enjoy aja, Pak. Yang ngeri itu yang menuduh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ma laysa fihi, adkhalahu Allahu fi radghatil khabal, hatta yakhruja mimma qala." Siapa yang menuduh saudaranya, padahal tuduhan itu tidak ada padanya, Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darahnya penduduk api neraka. Sampai ia membawakan bukti terhadap tuduhannya tersebut.
Ya udah, silakan anda menuduh, fadhol. Nggak ada bukti. Rasakan sendiri di hari kiamat nanti. Ngeri. Kalau tahdzir kayak ginian bahaya nih, Pak. Apalagi tahdzirnya karena nggak suka sama dia. Ini bahaya lagi. Ada sebagian ustadz karena memang nggak suka dia tahdzir, tapi mengatasnamakan syariat. Ini lebih bahaya lagi, Pak. Iblis. Ya. Talbis iblis ini namanya. Ada lagi orang yang mentahdzir hanya karena beda apa? Beda organisasi, beda partai, beda yayasan. Ini enggak benar ya akhwat Islam, azan ya Allah. Berapa banyak di zaman ini tahdzir yang serampangan, yang sama sekali tidak punya alasan yang syar'i sama sekali. Ya. Ketika dikatakan kamu dapat berita dari mana? Dari si fulan yang thiqah. Kalau ditanya thiqah menurut kamu apa? Di zaman sekarang thiqahnya mengikuti hawa nafsu. Thiqah menurut dia itu kalau ngaji ke ustadznya dia, kalau ngaji ke yang sono nggak thiqah. Ajib. Thiqah zaman dulu nggak begitu. Siapapun yang memang thiqah, tidak menghalalkan dusta, hafalannya luar biasa, diterima hadisnya. Bahkan Imran bin Hattan saja seorang khawarij pentolan, Pak. Tapi thiqah dalam periwayatannya tetap dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Itu thiqah namanya. Zaman sekarang kan enggak. Syarat thiqah ngaji ke aneh. Kalau enggak, ente enggak thiqah. Ini namanya ya hawa nafsu ya akhwal Islam. Maka hati-hati akhi. Maka dari itulah jangan sampai tahdzir itu kita hilangkan, kita tolak sama sekali. Ini tidak bagus. Tapi juga jangan sampai lebihan serampangan. Ausatul umur khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Tetap kita tahdzir orang yang memang berhak ditahdzir. Tapi tetap juga kita melihat maslahat dan mudarat. Jangan sampai kita tahdzir, dia malah terkenal gara-gara kita. Ada gara-gara seperti itu, Pak. Kita rame tahdzir dia, dia jadi malah semakin terkenal. Wow, salah berarti. Tujuan tahdzirnya nggak kena udah. Ya. Makanya kita harus berhati-hati di zaman ini, Pak, dalam masalah tahdzir mentahdzir ini. Ya. Karena ini zaman yang penuh kebodohan ya, akhi. Ya, sangat bodoh sangat banyak sekali ya ketidakfahaman dalam bersikap ya, antara orang yang terlalu meremehkan dan orang yang terlalu berlebihan. Bagaimana menyikapi orang yang mencaci atau menjatuhkan pemimpin? Ini salah satu ciri orang Khawarij. Antum tahu tidak, Pak, di zaman dahulu ada seorang perawi yang bernama Al-Hasan bin Al-Hayy. Al-Hasan bin Al-Hayy ini hafalannya luar biasa. Sampai-sampai ia dimasukkan dalam sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi masalahnya dia punya keyakinan boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Gara-gara itu seluruh ulama di zamannya mentahdzir dia, melarang untuk mengambil ilmu dari dia. Tuh lihat, Pak. Kenapa? Karena mereka melihat pemikirannya bahaya sekali. Bisa bikin fitnah nanti. Ya. Karena kalau orang sudah mencaci maki pemimpin di mimbar-mimbar, yang terjadi apa, Pak? Provokasi. Lama-lama apa? Akan terjadi apa? Kemelut, fitnah. Makanya kata sebagian ulama, imamun dolum khairun min fitnatin tadum. Imam yang zolim itu lebih baik daripada kemelut yang tak ada ujungnya. Iya. Naam ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Karena ketika terjadi kemelut, ya, keamanan hilang, kelaparan pasti terjadi. Ekonomi murad marid, akhirnya kita tidak saling percaya. Antum baca deh bukunya Syekh Abdul Malik
Ramadhani yang berjudul Pandangan Tajam Terhadap Politik, yang diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani itu. Bagus banget itu. Menceritakan bagaimana kejadian dulu di Aljazair. Karena sebagian orang yang memberontak kepada pemimpin. Akibatnya mengerikan, Pak. Dijelaskan di situ sejelas-jelasnya. Dan saya juga dulu waktu kuliah berteman dengan teman-teman Aljazair, mereka juga cerita seperti itu. Akibat pemberontakan. Asal-muasalnya dari itu, mencaci maki pemimpin dulu. Utsman bin Affan dulu terbunuh dari itu dulu, Pak. Banyak orang yang mencaci maki Utsman. Utsman kolusi, nepotisme. Utsman ya enggak ini. Akhirnya banyak orang marah terhadap Utsman bin Affan. Nah, kesempatan ini kemudian digunakan oleh orang-orang yang memang benci kepada Islam untuk lebih menyulut permusuhan. Terjadilah yang terjadi sampai terbunuhnya Utsman bin Affan subhanallah. Hati-hati akhi maka dari itu. Ya. Bukankah yang lebih baik kita doakan kebaikan? Sekarang kalau antum jelek-jelekan, apakah itu bisa merubah keadaan? Enggak. Tapi kalau antum doakan, ya Allah berikan dia hidayah, kira-kira kalau Allah berikan dia hidayah manfaat enggak, Pak? Banget. Iya. Allahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.